is highly lethal, extremely dangerous. It poses a great danger. It could be used to terrorize the Hai Mahdan, Agan di sini, mahasiswa yang cita-citanya dapat absen dari YouTube. Di film pertama ini, saya akan merangkum genre science fiction yang disutradarai oleh Jo Sung Hee. Space Sweeper sendiri rilis pada tanggal 5 Februari 2021, jadi ya masih anget-angetnya. Dan film ini dibintangi oleh aktor Korea Selatan, doyanan para cewek yang pernah membintangi drakor The Descent of the Sun pada tahun 2016, yaitu Sung Joong Ki. Dan juga ada Kim Tae-ri, Jae Seung Kyu, dan juga Yoo Hae Jin. Gak perlu lama-lama lagi, jika kalian suka langsung subscribe biar gak ketinggalan alur film lainnya. Dan pastinya hati-hati, spoiler. Astagfirullahaladzim, jangan teriak-teriak ngapa? Kayak disuruh lu. Itu kan punya lo. Punya gua itu kan. Film berlatar pada tahun 2092, di mana bumi sudah rusak dengan hutan yang sudah lenyap dan hampir tidak dapat dihuni kembali. Nah, di sini perusahaan yang bernama UTS membangun bumi buatan yang hanya orang kaya saja yang bisa bobok di sana. Scene dibuka dengan Sung Joong Ki sebagai Tae Ho yang ingin masuk ke dalam tempat penyimpanan mayat kecelakaan milik UTS. Namun, ternyata mayat yang ada bukanlah orang yang Tae Ho cari. Kemudian, Tae Ho langsung berjalan menuju tempat kerjanya di luar angkasa. Di sini, dia menggunakan alat transportasi yang gila, keren parah, gede banget. Dengan alat ini, mampu membawa manusia dari bumi ke orbit dengan sangat cepat. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan orbit pemukiman milik UTS yang berbentuk seperti Asgard. Ya, jika kalian pernah lihat seri Marvel, mirip-mirip kayak gitulah. Nah, keadaan di sini sangat berbeda dengan bumi pada saat itu. Sedangkan pendiri dari UTS itu sendiri adalah orang yang bernama James Sullivan. Di saat James Sullivan sedang berkebun, dia kedatangan reporter dari bumi. Di sana, dia menjelaskan bahwa dia sudah membuat tempat tinggal baru di Mars yang diberi nama dengan Eden. Dan James berjanji tidak akan ada manusia perusak yang dapat tinggal di sana. Hal ini membuat salah satu reporter jadi ngamuk gitu ya. Dan dia tanya nih, apa yang akan terjadi dengan 95% manusia lainnya? James Sullivan sendiri mengakui bahwa tempat yang dia bangun masih jauh dari kata sempurna. Di lain tempat, diperlihatkan puing pesawat luar angkasa yang menabrak properti pengisian baterai surya milik UTS. Hal ini menarik perhatian buruh luar angkasa untuk memacu pesawat mereka untuk mengambil puing tersebut. Namun, mereka harus berhati-hati agar tidak menabrak properti milik UTS jika tidak ingin dikenakan denda. Moro-moro, datang pesawat yang dikendarai oleh Tae Ho dengan nama Victory. Kelompok ini dipimpin oleh Kapten Jang yang diperankan oleh Kim Tae-ri. Selain itu juga terdapat Tuan Park sebagai teknisi pesawat dan juga ada robot Babs yang membantu mengambil puing dari luar pesawat. Victory dengan mudah mengambil puing dan membawanya pergi. Sementara itu, buruh lain yang terlebih dahulu mendapatkan puing tersebut tidak terima dan mengejar Victory. Aksi kejar-kejaran ini diperlihatkan dengan sangat epik dengan skill mengemudi Tae Ho yang GG Gaming. Berkat kerjasama tim yang baik, mereka berhasil mendapatkan puing dan kabur dari buruh lain. Namun, Tae Ho yang sedang tidak fokus menabrak lapisan atmosfer pemukiman UTS yang mengakibatkan pesawatnya terpental dan menabrak antena milik UTS, jadinya patah. Setelah itu, di satelit pengolahan limbah luar angkasa, puing yang sudah didapat tadi ditimbang dan dihitung harganya. Namun, karena Tae Ho telah menabrak antena milik UTS, maka dia harus membayar denda dan uang pembayaran tidak dapat dia ambil. Tae Ho berusaha melawan, namun karena uang tersebut adalah milik perusahaan, yang mana Tae Ho tidak dapat melakukan apapun terhadap itu. Kemudian, orang itu bertanya mengenai Suni setelah kejadian 3 tahun yang lalu.
Bentar. Kejadian apaan? Suni ini juga siapa? Nanti akan dijelasin di tengah alur. Taiho sendiri menanggapinya dengan mencari uang sebanyak mungkin untuk mencari Suni ini tadi. Di sisi lain diberitakan terdapat android yang bernama Dorothy telah hilang dicuri oleh teroris rubah hitam 2 hari yang lalu. Android Dorothy ini adalah senjata pembunuh massal yang dapat meledak kapanpun dia mau. Kemudian, di pesawat Victory, kru Victory melanjutkan reparasi pesawat untuk penerbangan selanjutnya. Moro-moro, puing pesawat hasil temuan mereka menyala dengan sendirinya. Dengan hati-hati, Taiho membuka pesawat tersebut dan menemukan bocil di dalamnya. Lalu mereka membawa masuk bocil tersebut ke dalam Victory. Saat melihat anak tersebut, Taiho teringat akan anak kecil yang dipanggil Suni. Sekali lagi mereka mendapatkan berita tentang android Dorothy sang pembunuh massal yang telah menghilang. Dan setelah mereka tersadar, di saat itu juga Dorothy bersiap untuk melakukan sesuatu dengan satu tarikan nafas yang panjang dan... Hajim. Kemudian setiap kru pesawat berlarian menuju ruangannya masing-masing. Di sini, Dorothy mengira mereka sedang bermain dan ikut berlari mengikuti mereka. Karena panik, Park segera menelpon polisi dan Taiho berusaha mengikat Dorothy. Namun, karena terlalu takut, dia kembali lari dengan membawa barang milik Dorothy. Pada barang yang dibawa tersebut tertulis nama Kang Hyonu pada smartphone dan juga buku. Setelah mendapatkan nama tersebut, Taiho mengajak rapat seluruh anggota untuk mengembalikan bocil kematian itu kepada rubah hitam dengan imbalan uang sebesar $2 juta. Setelah negosiasi selesai dengan rubah hitam, mereka sepakat untuk bertemu di distrik bisnis Klub Hantu. Ternyata, selama percakapan itu, mereka disadap oleh James Sullivan. Dan James ingin Dorothy itu dibawa kepadanya. Kembali lagi di pesawat Victory, kedekatan Park dan Dorothy ini semakin terlihat di saat mereka menggambar bersama. Saat bersamaan, polisi datang atas panggilan telepon oleh Park sebelumnya. Mereka pun mencoba agar polisi tersebut cepat pergi, namun polisi tersebut penasaran dengan tumbuhan tomat yang tumbuh di dalam pesawat. Kan pada saat itu menumbuhkan tanaman adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, kan tanaman tomat ini tumbuh berkat kekuatan dari Dorothy. Karena gerak-gerik Park yang mencurigakan, mengakibatkan polisi tersebut ingin mencari tahu apa yang terjadi dan masuk ke ruangan Park. Untung saja Dorothy dapat bersembunyi dengan baik dan berkat Kapten Jang, polisi tersebut dapat pergi dari pesawat tersebut. Setelah itu, mereka bergegas dan sampai pada distrik bisnis. Di sana, mereka bertemu dengan perwakilan dari rubah hitam dan melakukan transaksi. Namun tak disangka, Dorothy hilang entah kemana. Dan tanpa disadari, gerak-gerik mereka diperhatikan oleh tentara UTS. Tidak lama kemudian, Dorothy menjadi pusat perhatian di klub. Ya kan Dorothy ini dikenalnya sebagai bom gitu ya, dan semua orang lari kabur ketakutan. Tentara UTS juga mulai menembaki mereka. Di saat Park, Dorothy dan Taiho ditembaki, Dorothy mengaktifkan skill yang dapat menghalau peluru yang menghujani mereka. Wih, keren juga. Untungnya, mereka semua berhasil kabur dengan selamat. Di pesawat, Dorothy ditanya oleh Kapten Jang tentang nama aslinya. Dan ternyata, nama asli dari Dorothy adalah Kat Nim. 너 이름이 뭐니? 꽃님이요. Tapi di sini saya bakal manggil Kat Nim ini sebagai Dorothy aja ya, biar GG Gaming. Sementara itu di lain tempat, para petinggi UTS sedang melakukan rapat dan James Sullivan meminta agar video iklan James Sullivan meminta agar video iklan Eden di Mars ini memberi pesan agar sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup di bumi. Namun petinggi lain menentangnya karena merasa pada saat ini yang lebih penting adalah Dorothy yang hilang. Kemudian James Sullivan yang marah mengeluarkan urat aneh dan suaranya menjadi berat. Kayak gitu.
Kembali lagi pada Victory yang kembali ke satelit pengelola sampah luar angkasa. Di sini Park dan Babs sedang memperbaiki pesawat. Sementara itu, Taiho dan Dorothy memanen buah sayur tomat yang hidup berkat Dorothy. Buah sayur. Setelah itu mereka mau menjual hasil panen. Dari sini, sikap Taiho yang awalnya dingin menjadi akrab dengan Dorothy. Lanjut pada robot Babs yang mendandani Dorothy, dan dia juga menceritakan tentang masa lalu kru dari Victory, yang mana Park dulunya adalah bos geng narkoba terbesar yang ada di bumi, yang memberikan keuntungannya kepada anak-anak miskin. Kemudian Kim Tae-ho yang dulunya adalah komandan pertama tentara pasukan UTS. Pada salah satu misi saat menjaga luar angkasa, dia menembak jatuh pesawat ilegal. Ya, ini adalah kali pertama bertemu dengan Sunny. Yang mana seharusnya dia membawa Sunny ke bumi, tapi karena Tae-ho pada saat itu adalah komandan tinggi, maka dia diperbolehkan untuk merawat anak tersebut. Namun karena ledakan saat menembak pesawat itu, Sunny menjadi tuli. Kondisi itu membuat Tae-ho tidak ingin menyakiti siapapun yang berakibat pemecatan dan pencabutan properti UTS dikarenakan tidak mematuhi perintah misi. Selama setahun, Tae-ho dan Sunny hidup tanpa rumah. Hal ini membuat Tae-ho menjadi frustasi dan harus berjudi untuk bertahan hidup. Di saat fokus berjudi, tanpa disadari, Sunny berjalan pergi dan di saat itu pula terdapat puing pesawat yang menabrak dan meledak di tempat itu juga. Akhirnya Tae-ho harus kehilangan Sunny dan hingga saat ini dia masih mencari keberadaan Sunny. Lanjut kepada Tae-ho dan Babs yang mendapatkan panggilan telepon oleh rubah hitam. Mereka berjanjian di suatu tempat. Lalu Park berkata kepada Tae-ho agar tidak membawa Dorothy kepada rubah hitam karena dia merasa kasihan tentang apa yang akan terjadi padanya jika diberikan kepada organisasi teroris tersebut. Mendengar permintaan Park tersebut, Tae-ho masih mementingkan uang tebusan karena hanya dengan uang itu dia dapat menemukan Sunny. Sementara itu, Kapten Jang yang menyadari ada yang aneh terhadap Dorothy ini, di mana dia dapat bersin, menumbuhkan pohon tomat yang sudah mati, dan juga dapat menghalau peluru. Kemudian dia membaca buku yang terdapat pada koper yang dibawa oleh Dorothy, yang mana isinya menjelaskan tentang robot nano. Namun, Kapten Jang sepertinya masih bingung dengan apa yang terjadi. Sementara itu, di saat Park dan Tae-ho sedang melanjutkan pekerjaan, Dorothy yang sedang ke kamar mandi diculik oleh orang bertopeng sambil berteriak. Ketika Park mendengar suara teriakan Dorothy, seketika dia berlari mengejar suara tersebut, sambil memberi info lokasinya kepada Tae-ho dan Kapten Jang. Tidak lama kemudian, Tae-ho datang dan mengambil Dorothy dari orang tersebut. Sementara itu, Babs masih sibuk bekerja tanpa mengetahui bila Dorothy telah diculik. Dengan cepat, Tae-ho dan Park menghajar para penculik itu hingga akhirnya diketahui bahwa yang mencuri Dorothy adalah pekerja di distrik pengelola sampah. Sementara itu di tempat James Sullivan, James bertemu kembali dengan reporter yang saat itu marah-marah kepadanya. Di sini James bercerita hanya orang pilihan terbaik saja yang dapat tinggal di Mars. Hal ini memicu amarah reporter tersebut. Jir, orang ini marah terus gitu ya, nggak tahu marah ke siapa apa ya. Karena dengan begitu keluarganya akan ditinggal di bumi dan tidak ikut ke Mars. Menanggapi hal ini, James Sullivan menceritakan masa lalunya di mana keluarganya meninggal akibat perang dan ibunya dibunuh di depan matanya. Kemudian tentara UTS membawa masuk anggota rubah hitam dan James meminta reporter tersebut untuk membunuhnya. Dengan janji akan membawa keluarga reporter tersebut tinggal di Mars nantinya. Dengan terpaksa karena ingin keluarganya hidup nyaman, reporter tersebut membunuh anggota rubah hitam. Dan ternyata hal tersebut adalah tes James Sullivan untuk mengetahui sifat asli dari reporter tersebut. Setelah itu, James Sullivan mengambil pisau dan akhirnya cerot!